Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, apa kabar? Kembali lagi dengan saya Nur Iskina dari channel YouTube Nur Iskina, Belajar Ekonomi bareng Kak Nuri. Nah, kali ini kita akan belajar mengenai materi kelas 12, yaitu bab kerjasama ekonomi internasional. Ayo kita simak bareng-bareng materi hari ini ya. Untuk materi yang kita bahas mengenai kerjasama ekonomi internasional itu mencangkup 3 hal. Yang pertama adalah pengertian kerjasama ekonomi internasional, yang kedua manfaat kerjasama ekonomi internasional, dan ketiga bentuk kerjasama ekonomi internasional. Pasti penasaran ya adik-adik semuanya. Yuk kita simak bareng-bareng materi yang dibahas hari ini. Memasuki pembahasan yang pertama, yaitu pengertian kerjasama ekonomi internasional. Jadi, kerjasama ekonomi internasional ini adalah kerjasama yang menunjukkan hubungan antar negara dalam bidang ekonomi dengan dasar kepentingan tertentu untuk dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi, pertumbuhan ekonomi, dan peningkatan struktur kegiatan ekonomi nasional. Ada berbagai macam bentuk kerjasama ekonomi internasional. Itu bisa kerjasama bidang politik, sosial, pertahanan, kebudayaan, serta perekonomian. Nah, kerjasama ekonomi internasional sendiri itu tidak sama adik-adik dengan perdagangan internasional, karena kerjasama ekonomi internasional ini cakupannya lebih luas dalam bidang perekonomian. Selanjutnya adalah manfaat kerjasama ekonomi internasional. Nah, di sini terdapat 4 manfaat. Yang pertama adalah menambah devisa negara. Nah, menambah devisa negara ini adalah cadangan mata uang asing yang dimiliki oleh suatu negara, biasanya dalam bentuk dolar Amerika atau mata uang kuat lainnya. Menambah devisa negara bisa dilakukan melalui berbagai cara, seperti meningkatkan ekspor barang dan jasa, menarik wisatawan asing. Yang kedua adalah meningkatkan investasi. Meningkatkan investasi mengacu pada upaya untuk menarik lebih banyak modal dari dalam dan luar negeri ke dalam perekonomian. Investasi yang meningkat akan mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pembukaan lapangan kerja, jadi pengangguran makin berkurang. Yang ketiga adalah meningkatkan keuangan negara. Nah, dengan keuangan negara yang kuat, pemerintah dapat mendanai proyek-proyek pembangunan seperti program sosial dan menjaga stabilitas fiskal. Dan yang poin nomor 4 adalah membantu meningkatkan daya saing ekonomi. Daya saing yang tinggi memungkinkan negara untuk menarik lebih banyak investasi, meningkatkan ekspor, dan mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Lalu pembahasan yang ketiga atau terakhir adalah bentuk-bentuk kerjasama ekonomi internasional. Nah, ini terbagi menjadi 4 hal. Yang pertama adalah kerjasama ekonomi bilateral, yang kedua kerjasama ekonomi regional, yang ketiga adalah kerjasama ekonomi multilateral, dan yang terakhir kerjasama ekonomi antar regional. Oke, mari kita bahas satu-satu bentuk-bentuk kerjasama ekonomi internasional ini. Nah, ini adalah penjelasan mengenai poin-poin bentuk-bentuk kerjasama ekonomi internasional. Yang pertama adalah kerjasama ekonomi bilateral, adalah kerjasama ekonomi yang melibatkan dua negara dan bersifat saling membantu. Yang kedua adalah kerjasama regional. Kerjasama ini adalah kerjasama ekonomi di antara beberapa negara yang berada di kawasan tertentu, contohnya itu ASEAN dan MEE. Yang ketiga adalah kerjasama antar regional, yaitu kerjasama ekonomi di antara dua kelompok kerjasama ekonomi regional, yang tadi itu kerjasama antara ASEAN dan MEE. Dan yang terakhir adalah kerjasama ekonomi multilateral, adalah kerjasama ekonomi yang melibatkan banyak negara dan tidak terikat oleh batas region atau wilayah kawasan negara tertentu.
Kemudian untuk lembaga-lembaga kerjasama ekonomi internasional itu ada ASEAN yang pertama, yang kedua adalah IMF, yang ketiga adalah IBRD. Nah, mari kita bahas satu persatu lembaga-lembaga kerjasama ekonomi internasional ini. Yang pertama adalah ASEAN atau Persatuan Negara-Negara Kawasan Asia Tenggara. ASEAN merupakan suatu kerjasama negara-negara untuk kestabilan politik. Nah, yang mana ASEAN ini mempercepat pertumbuhan ekonomi, sosial, kebudayaan itu, dan biasanya untuk mewujudkan perdamaian dan kestabilan di Asia Tenggara yang nantinya bisa menciptakan kerjasama yang aktif dalam bidang sosial, ekonomi, dan budaya itu kalau ASEAN. Yang kedua adalah IMF, International Monetary Fund atau Dana Moneter Internasional, dengan maksud untuk melancarkan kembali moneter internasional yang meliputi penempatan kurs devisa, pemeliharaan kurs devisa, dan memberi saran pencegah inflasi dan sebagainya. Yang terakhir adalah IBRD. IBRD ini sama dengan Bank Dunia, dengan tujuan membantu pembiayaan usaha, pembangunan, dan perkembangan negara anggotanya dengan menanamkan modal untuk tujuan produktif. Itu saja yang mungkin bisa Kak Nuri jelasin ya adik-adik. Oke, cukup sekian ya penjelasan dari materi tentang kerjasama ekonomi internasional dari Kak Nuri. Jika adik-adik merasa suka dengan video ini, silakan bisa kasih like, subscribe, dan juga share ke teman-teman lain ya. Semoga penjelasan dari Kak Nuri bisa bermanfaat untuk adik-adik semua. Saya Nur Rizkina, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.